Oke, ketemu lagi di channel saya Raja Ngali. Hari ini saya ingin berbagi tentang hal-hal yang mainstream, sederhana, sering kita lihat, tapi sebenarnya itu berpengaruh besar terhadap perjalanan karir, perjalanan kehidupan seseorang. Kenapa penting? Ini saya ingin berbagi saja bahwa eh, banyak orang yang terjebak pada kamuflase hidup, kepura-puraan, dia tidak jujur. Hal itu dilakukan demi untuk mendapatkan pengakuan orang-orang di sekitarnya, pengakuan orang-orang yang berada di lingkungan dia. Dia ingin seperti perfeksionis, tapi sebenarnya kondisinya tidak memungkinkan. Hal ini sering kita temukan dalam kehidupan keseharian kita. Dalam hidup, menurut saya, ada 3 hal yang selalu dianggap sepele. Yang pertama soal pengakuan eksistensi diri. Banyak orang yang berpura-pura seolah-olah dia mapan di media sosial, di Instagramnya dia posting lagi di Starbucks, lagi di tempat yang mahal, lagi di restoran, di foto dengan caption yang menarik. Misalnya, santai bersama kawan menghilangkan kejenuhan. Padahal kita tahu kondisinya di belakang mungkin bisa jadi berbeda. Problem ini sering muncul. Ini yang saya sebut dengan fenomena kepura-puraan di era digital. Jadi acap kali kita melihat banyak postingan orang di media sosialnya terhadap aktivitas kesehariannya. Terutama saya lihat di kalangan mahasiswa. Mungkin secara ekonomi mahasiswa ya enggak mapan-mapan amat. Dia masih dibayar oleh orang tuanya. Tapi kita lihat banyak juga mahasiswa itu yang misalnya nongkrong di Starbucks, di kafe-kafe yang bagus di Mataram. Itu ada di Kopi O yang harga ST-nya saja 40.000. Kita bandingkan dengan ST di warung kafe biasa di luar mall, itu enggak lebih dari 10.000. Nah, ini kan ada distorsi. Tetapi orang kenapa mau melakukan itu padahal posisinya tidak mapan gitu loh ya. Kenapa orang rela menyisihkan uang yang banyak untuk hanya sekedar eksistensi. Nah, ini kan problem dalam keseharian kita. Dan itu sudah dianggap lumrah. Hal yang pertama yang ingin saya ceritakan, saya berbagilah. Problem pertamanya adalah pengakuan terhadap physically. Bisa jadi secara fisik dia masih merasa bahwa dia tampan, dia cantik, sehingga saya harus tampil dengan ekspektasi yang ada dalam diri saya. Maaf, cantik, ganteng bagi yang laki-laki gitu. Akhirnya apa? Akhirnya didukunglah dengan perilaku dan aktivitas keseharian. Akhirnya apa? Akhirnya dia menyisihkan uang yang cukup banyak untuk membangun persepsi publik melalui media sosial yang dia punya. Sehari-hari dia posting tentang hal yang mewah, yang tempat-tempat yang glamor, tempat-tempat yang prestisi gitu ya, di kafe yang bagus, restoran, dan tempat-tempat yang akses publiknya itu hanya orang-orang tertentu. Itu dilakukan untuk mensupport asumsi tadi, keyakinan dalam dirinya bahwa ya saya mapan, saya cantik, saya ganteng gitu loh ya. Nah, persepsi ini, pengakuan ini sesungguhnya mempersulit orang untuk menemukan jati dirinya. Semakin dalam keyakinan ini diyakini oleh seseorang, maka semakin kuat dan semakin besar kemungkinan dia untuk berbohong dalam perjalanan hidupnya. Akhirnya dia tidak akan pernah jadi diri sendiri. Dia akan menjadi seperti persepsi orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak orang merasa dia mapan, dia punya uang gitu loh ya. Akhirnya dia berperilaku seperti orang yang benar-benar mapan. Dia beli baju yang luar biasa gitu ya. Kadang di kalangan mahasiswa itu sering saya temukan dia beli baju baru, bagus gitu ya, dipilih sendiri, dibeli sendiri, dipakai sendiri, lalu temannya tiba-tiba mengatakan, baju ini tidak pas buat kamu, kok kamu pakai baju ini seperti ibu-ibu ya, misalnya yang perempuan. Akhirnya apa? Akhirnya baju yang dipakai itu dibuang,
disimpan di dalam lemarinya, dan tidak dipakai lagi. Pertanyaannya, itu baju siapa yang beli? Ya kan? Itu uang siapa yang ngasih? Gitu kan? Itu baju siapa yang pilih? Kan kita. Kita yang milih nih. Kita yang beli, kita yang milih, kita yang pakai. Tiba-tiba orang lain mengatakan, oh bajunya nggak bagus, nggak pas buat kamu. Lalu apa respon kita? Respon kita adalah, baju itu tidak kita pakai lagi. Ini problem yang saya katakan tadi. Penyakitnya apa? Karena kita belum mengakui eksistensi kita yang sesungguhnya. Kita tidak berjalan pada keyakinan yang proporsional. Agama jelas, jangan berlebih-lebihan, jangan sombong gitu kan. Jangan merasa tampan, jangan merasa cantik, merasalah cukup. Itu agama itu. Dalam lingkungan sosial, ini berpengaruh terhadap perjalanan karir seseorang. Kalau ini terjadi, saya yakin banyak orang akan membuang uangnya untuk kepentingan pencitraan. Padahal sesungguhnya ekonominya tidak mapan banget. Nah, ini saya temukan di kalangan mahasiswa. Lalu yang berikutnya adalah banyak orang yang merasa dia sesungguhnya tidak mapan juga tadi. Secara ekonomi dan seterusnya. Penyakit inilah yang kemudian beredar saat ini akibat dari keterbukaan media sosial yang luar biasa. Pesan saya bahwa nyaris kita tidak bisa menemukan orang yang jujur di dalam media sosial. Nyaris orang banyak menghilangkan identitasnya untuk kepentingan publikasi. Nyaris banyak orang yang tidak jujur terhadap dirinya akibat kemudahan untuk membangun citra. Padahal ini berdampak pada perjalanan hidup mereka ke depan. Menurut saya ini hal sepele yang beredar di tengah kita saat ini yang sebenarnya berpengaruh terhadap perjalanan karir seseorang. Jadi hati-hati pengakuan terhadap kemapanan yang sebenarnya tidak mapan, hati-hati terhadap pengakuan terhadap ketampanan atau kecantikan yang sebenarnya kita pas-pas-pasan, hati-hati pengakuan terhadap kepintaran padahal kemampuan kita biasa saja. Ini dulu yang bisa saya share hari ini. Nanti tunggu berikutnya kita bedah lebih lanjut topik ini karena menurut saya ini topik yang menarik untuk didiskusikan di era keterbukaan informasi. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Terima kasih.